Jadi ketika di zaman Nabi Nuh itu ada keluarga saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Nuh disebutkan bahwa di sana ada orang-orang saleh dan namanya disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Inilah orang-orang saleh yang digandrungi oleh kaumnya Nabi Nuh. Pertama Wad, kemudian Suwa, kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq dan Nasr. Ini satu keluarga ya. Bapaknya namanya Wad. Adapun Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr ini anak-anaknya. Dan mereka adalah orang-orang saleh semuanya, mulai bapak sampai ke anak-anaknya, anak orang-orang saleh. Dan merekalah yang kemudian selalu menyeru manusia kepada kebaikan. Dan ketika itu tidak ada nabi, sehingga ketika keluarga Wad ini meninggal semuanya, maka kemudian syaitan ada kesempatan untuk menggoda anak-anak Adam. Mulailah dia menjelma sebagai orang saleh, datang kepada kaumnya Wad ini dan mengatakan, sesungguhnya kalian kalau ingin mengenang jasa-jasa mereka, kenapa kalian tidak menggambar mereka, tidak membuat patung mereka, supaya ketika kalian melihat patung mereka itu terangsang dan mengingat bagaimana jasa-jasa keluarga Wad ini. Akhirnya kemudian dibuatlah patung dalam bentuk orang-orang saleh ini. Ada patung yang sedang salat, ada yang patung yang sedang bersedekah. Pokoknya dibuat macam-macam patung yang sedang beribadah, supaya kalau lihat patung sedang salat, ingat kepada perintah keluarga Wad untuk salat, mereka terangsang untuk salat. Ketika melihat patung yang sedang bersedekah, terangsang untuk bersedekah, dan begitu seterusnya. Sampai di sini memang tidak ada kesyirikan. Tapi kemudian ketika generasi pembuat patung ini meninggal dunia, ganti anak-anaknya, maka syaitan datang lagi. Tuh, lihat bagaimana syaitan ini menyesatkan anak Adam khutwah, selangkah demi selangkah. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Datang setan tuh, kemudian membisikkan ke anak-anaknya ini, kenapa kalian tidak memproduksi patung-patung itu? Kalian jauh-jauh dari rumah datang ke sini hanya melihat patung. Kamu produksi saja banyak-banyak patung itu, jadi nggak usah lagi ke sini. Kalau patungnya banyak, kalian bisa taruh di rumah-rumah kalian, nggak usah lagi ke sini. Akhirnya diproduksilah patung ini dengan banyak sekali, sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada patung-patungnya keluarga Wad ini. Tapi belum disembah. Baru kemudian generasi ketiga nggak tahu apa-apa tuh. Kemudian syaitan datang lagi menjelma manusia dan mengatakan, saya ini hidup di zaman bapak kalian dan di zaman kakek kalian, dan saya tahu maksud mereka membuat patung itu. Mulailah kemudian mereka bertanya-tanya, apa maksudnya? Maka syaitan mengatakan, sesungguhnya maksud daripada bapak dan nenek moyang kalian itu membuat patung-patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, jadikan perantara. Di sini terjadi kesyirikan, namanya syirik wasilah. Ini syirik yang pertama. Syirik wasilah, menjadikan Allah itu perantara. Kemudian mereka beralasan karena keluarga Wad ini keluarga orang-orang saleh, sementara mereka itu para pembuat dosa, tidak layak langsung berdoa kepada Allah, sehingga harus memerlukan orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Mulailah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, namanya tashbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mulailah mereka menyembah patung, dan di sana berhasil syaitan
menyesatkan anak-anak Adam dalam bab akidah. Lah ketika kemudian manusia mulai menyimpang akidah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan satu nama dalam Al-Qur'an, Suratun Nuh. Rasul pertama yang diutus Allah namanya Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul pertama. Sebelumnya belum ada rasul. Sebelumnya para nabi saja, Idris, Syith, Adam, ini nabi. Dari sinilah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala membuat definisi tentang perbedaan nabi dan rasul. Kata beliau, adapun nabi itu diutus kepada umat yang belum ada penyimpangan dalam bab akidah. Adapun rasul diutus kepada umat yang antara akidah rasul dengan umatnya itu bertentangan. Maka inilah definisi yang didefinisikan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan ini pendapat yang betul. Karena banyak para ulama ketika membedakan nabi dan rasul, ada yang mengatakan nabi itu diutus kepada kaumnya saja, rasul diutus kepada manusia yang banyak. Ada yang mengatakan nabi itu mengikuti syariat sebelumnya, rasul itu mengikuti syariat baru. Tetapi yang jelas bahwa ada kemiripan di antara mereka, bahwa tidak setiap nabi dia rasul, tapi setiap rasul pasti dia nabi. Itu kesimpulannya. Maka kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ini digambarkan dalam surah Nuh ini bagaimana dakwahnya. Bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam dengan lelah letih berdakwah kepada kaumnya, dan itu menjadi percontohan kepada siapapun yang berdakwah kepada dakwah tauhid. Ini percontohan yang luar biasa. Bagaimana tantangan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam, karena dia rasul pertama masalahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan usia yang panjang kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh diutus kepada kaum yang keras kepala, susah untuk diajak berdakwah, susah untuk diajak kebaikan. Makanya Nuh itu usia dakwahnya saja disebutkan dalam Al-Quran, alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikulangi 50 tahun, artinya 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Adapun usianya sendiri, ada yang mengatakan 1780 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1400 tahun. Dan inilah pendapat yang kuat wallahu alam, bahwa Nuh memiliki usia 1400 tahun. Panjang sendiri usianya karena dia hidup di beberapa generasi. Lah Nuh alaihi salatu wassalam digambarkan dalam surah Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Rabb, aku sudah mendakwai kaumku siang malam. Bayangkan, ada orang berdakwah siang malam? Enggak ada. Tidak ada orang yang berdakwah siang malam itu. Tapi Nuh alaihi salatu wassalam, karena ingin memberikan hidayah kepada umatnya, supaya dia menjadi perantara orang lain mendapatkan hidayah Allah, siang malam dia berdakwah. Tapi apa yang terjadi? Falam yazidhum du'ai illa firara. Setiap aku seru mereka, lari mereka. Lebih parah lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan semakin aku dakwai kepada mereka. Jadi Nuh ini kalau berdakwah, umpamanya lewat kaumnya, dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka tutup telinganya dengan telunjuknya begini. Kalau Nuh lagi ceramah begini. Lebih parah lagi, bajunya ditaruh di mukanya. Tetapi Nuh tidak putus asa di awal dakwahnya, terus dia berdakwah. Terus berdakwah. Sampai suatu ketika kaumnya mendengar bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam mendakwahkan kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku,
sembahlah Allah karena tidak ada sesembahan selain Dia. Tapi kaumnya mengatakan, inni akhafu alaik, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Berkata para pembesarnya ini, wahai Nuh, saya tidak melihat kecuali engkau ini sesat. Dari sini ikhwah fidin menjadi sunnatud dakwah, menjadi tabiat dakwah. Siapapun antum ketika mendakwahkan dakwah tauhid, pasti jawabannya ini. Jawabannya apa? Seperti para pembesar kaum Nuh mengatakan, inna lanaraka fi dhalalim mubin. Kami ini tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali engkau ini mendakwahkan dakwah sesat. Dari sini ikhwah fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nuh tidak pernah kecewa dengan dakwahnya. Dia terus mendakwahkan dakwah tauhid. Tapi kaumnya mengatakan, ma hadza illa basyarun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum in huwa illa rajulun bihi junnah. Mereka mengatakan, hei Nuh, engkau kan manusia biasa, sama seperti kami. Engkau ini sengaja biar engkau mendakwai kami itu engkau lebih tinggi dari kami, lebih mulia dari kami. Kalau kami mengikuti anda, berarti anda lebih tinggi daripada kami. Kau ini memang agak gila ini. Ma'asyiral muslimin, Nuh alaihi salatu wassalam terus berdakwah walaupun ditentang kaumnya. Sampai suatu ketika Nuh alaihi salatu wassalam sudah capek berdakwah. Bahkan ketika kaumnya kemudian berusaha untuk merayu Nuh alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, apakah kami harus beriman kepadamu wahai Nuh, sementara yang mengikuti engkau itu adalah orang-orang rendah. Nuh alaihi salatu wassalam terus seperti itu sampai akhirnya Nuh tidak sabar, sehingga Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni maghlubun fantasir. Rabb, kaumku sudah mulai melampaui batas, aku sudah hampir dikalahkan, tolonglah aku. Dari sini kemudian Nuh alaihi salatu wassalam diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Israiliyat ada yang mengatakan 240 tahun untuk menanam pohon, kemudian menyerutnya dan menjadikan kapal. Jadi 100 tahun nanam pohon, 100 tahun menebang dan menyerutnya, 40 tahun membuat kapalnya. Jadi dari biji itu buat kapal itu ya, disiramin sampai 100 tahun udah pohonnya udah gede, ditebang, diserutin sampai 100 tahun baru dirancang sebuah kapal 3 tingkat ya, 3 tingkat. Karena tingkat yang paling bawah khusus binatang-binatang yang ganas, binatang-binatang harimau gitu kan. Bahwa di bawah itu digunakan binatang-binatang buas. Baru lantai kedua digunakan untuk manusia, dan lantai ketiga digunakan untuk burung-burung. Dirancang seperti itu ya. Maka Nuh mulai mengikuti perintah Allah. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam mulai membuat kapal, Nuh membuat kapal di tengah padang pasir, nggak ada lautan, nggak ada sungai. Maka orang-orang mengatakan, Nuh ini gila, buat perahu di tengah padang pasir. Akhirnya kemudian, tapi Nuh tidak peduli dengan mereka, tetap saja dia membuat perahu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, nanti kalau seandainya azabku sudah kukirim, maka nanti ada tanur. Tanur itu tempat tungku-tungku yang keluar api. Nanti kalau itu tungku-tungku itu keluar api, maka masuklah kalian semuanya, karena disitulah permulaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nuh alaihi salatu wassalam untuk membawa binatang-binatang berpasang-pasangan, seperti umpamanya kambing berpasang-pasangan, unta pasang-pasangan. Pokoknya binatang-binatang disuruh untuk memasukkan berpasang-pasangan, supaya ada generasi.
supaya ada generasi. Lah ketika Nuh alaihi salatu wassalam memulai kemudian dimasukkan ke dalam kapal, dan pengikut Nabi Nuh tidak banyak. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, dan yang paling banyak pendapat 80 orang. Ada yang mengatakan 20 tahun sekali baru dapat pengikut. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika semua sudah masuk ke dalam perahu, maka Allah datangkan azabnya, tufan. Ya. Allah gabungkan faltaqal ma ala amrin qad qudir, artinya Allah turunkan hujan berhari-hari, kemudian Allah pancarkan air dari dalam perut bumi. Jadi digabungkan tuh air langit dengan air bumi tuh. Kemudian menjadi sebuah tsunami besar yang ditiup oleh angin, tufan. Nuh ini punya 4 anak. Pertama Yam, atau Israiliyat menyebutnya Kan'an. Kemudian Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Ini putra-putra Nuh. Dari putra-putra Nuh ini yang beriman 3, Syam, Ham, dan Yafis. Yang kafir 1, ikut ibunya kafir, namanya Yam, atau disebut atau dikenal dengan Kan'an. Kan'an ini yang ngikutin ibunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah mempermisalkan kepada orang-orang kafir 2 wanita kafir, padahal dua-dua wanita ini adalah istri dari hamba-hamba Allah yang soleh. Dua-duanya istri Nabi. Satu istrinya Nuh dan satu istrinya Lut. Keduanya kafir, dan kedua-duanya diadab Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Yam ini ikut ibunya. Tapi seorang bapak, ikhwan, tidak mau anaknya celaka. Bagaimanapun tetap seorang bapak masih ada perasaan sayang kepada anaknya. Ketika mulai banjir tuh, maka orang-orang berusaha naik ke tempat yang tinggi, tapi air itu mengejar mereka. Makanya Nuh mengatakan, irkam ma'ana, naik ke perahu. Tapi Yam gak mau, tetap dia mengatakan, sa'awi ilal jabal. Oh enggak, saya akan naik ke atas bukit, katanya. Air ini tidak akan menyentuh saya. Kata Nuh alaihi salatu wassalam, ini adab, tidak ada yang menyelamatkan siapapun. Tapi ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi wahai Nuh, sudah berangkat saja. Akhirnya kemudian ditinggalkan keluarganya. Maka ketika kemudian betul-betul adab Allah itu datang, maka tidak ada manusia yang hidup, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang tua, semuanya mati. Semua binatang mati, semua manusia mati. Tidak ada yang hidup satupun, kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi Nuh. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sangat besar. Nuh alaihi salatu wassalam dengan gelombang yang sangat besar, harusnya Nuh juga tenggelam loh. Coba bayangkan, ini kapal-kapal kecil, penumpangnya tidak banyak, sementara azab Allah besar. Ya kan, gelombang yang sangat besar, ini air sampai gunung. Coba antum bayangkan, mana gunung yang paling tinggi? Anggaplah Himalaya sana. Itu air sampai di atas gunung, sementara perahu kecil. Secara logika harusnya perahu itu juga tumbang kan gitu dengan ombak yang sangat besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat banjir dan gelombang, dan Allah pula yang memerintahkan Nuh untuk membuat perahu dan naik di atas perahu, sehingga semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Maka Nuh alaihi salatu wasallam berdoa dalam kapal itu agar diselamatkan. Ya, maka Allah mengatakan, fa anjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan Nuh dan keluarganya dari azab yang sangat luar biasa ini. Jadi intinya bahwa Nuh alaihi salatu wassalam kemudian disurutkan dan bersandar di mana Nuh bersandar? Di Irak. Di satu bukit namanya Judi. Di sini Allah selamatkan Nuh alaihi salatu wassalam, dan dari keturunan Nuh ini baru lahirlah umat manusia. Dari keturunan Syam, Ham, dan Yafis,
maka lahirlah keturunan manusia. Makanya Nuh disebut Abul Bashari Tsani, bapak manusia kedua. Kalau Adam bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa? Karena tidak ada manusia kecuali dari keturunan 3 putra Nuh setelah dihancurkan oleh tufan. Syam, Ham, dan Yafis. Adapun Syam memang keturunannya Allah utamakan. Dari keturunan Syam ini lahirlah para nabi dan rasul, dan mereka bangsa Arab. Ya. Adapun dari Ham, ya, Ham ini mereka lari ke daerah-daerah yang berkulit hitam. Yafis ini itu keturunannya kita ini. Yafis ini. Jadi bentuknya seperti kita ini. Cuman ada dari keturunan Yafis itu yang semuanya menjadi penduduk neraka. Semuanya jadi penduduk neraka dari keturunan Yafis itu. Jadi kan keturunan Yafis ini banyak, ya. Tapi ada 2 keturunan Yafis itu semua keturunannya masuk neraka. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Siapa? Ya'juj dan Ma'juj, keturunan Yafis.